Welcome back guys. Kembali lagi bersama Kia. Dan saat ini saya akan mereview handphone keluaran tahun 2015 yaitu BlackBerry Brief. Dan ini saya membuka opsi pengembang untuk memperlancar multitaskingnya. Kita lihat itu animasi, jendela, skala animasi, dan duration animasi itu di off-kan supaya tidak memakan baterai yang banyak. Dan BlackBerry Brief ini juga sudah dilengkapi dengan fitur NFC. Bisa dilihat ini NFC-nya on. Dan sekedar info, harga BlackBerry Brief ini di kisaran angka 2 juta sampai 3 juta tergantung kondisi dan kelengkapannya. Saat ini saya mencoba bermain Clash of Clans selama beberapa menit. Dan setelah saya bermain beberapa menit ini, suhu pada handphone ini langsung naik di angka kira-kira di 37 sampai 39 derajat Celcius. Ya, cukup hangat untuk sekedar buka Clash of Clans. Mengingat ya Snapdragon yang dipakai di handphone ini adalah Snapdragon yang jadul, meskipun pada zamannya Snapdragon ini adalah Snapdragon yang kelas high end kalau bisa dibilang Snapdragon 808 ini. Jadi mungkin karena pada zamannya handphone ini dipaksa untuk mempunyai performa atau kinerja tinggi, makanya untuk baterainya menjadi cepat panas. Karena kita tahu bersama bahwa performa atau kinerja tinggi itu akan menyebabkan baterai cepat panas dan boros baterai. Apalagi di tahun 2015 ini untuk pengoptimalan chipsetnya masih kurang, masih minim. Jadi ya seperti itulah. Dan Snapdragon 808 ini juga masih memakai hexacore, masih 6 inti. Dan saat ini saya juga mencoba untuk bermain di game Darkness Rises. Di sini saya mendownload game ini cukup memakan kuota yang banyak, karena total storage yang terpakai ini di angka 3 GB lebih. Ya sekelas-kelas PUBG lah dan COD Mobile untuk kapasitas storage yang diperlukannya. Dan Anda bisa menilai sendiri bagaimana gameplaynya di BlackBerry Brief. Apakah smooth atau tidak. Tapi ya berdasarkan pengalaman saya pakai bermain game di handphone ini, ya memang cukup banyak lag yang terjadi dan throttling, karena mungkin akibat dari suhu dari handphone yang sudah tinggi, makanya performanya jadi turun dan tidak stabil. Memang Snapdragon keluaran tahun di bawah 2017 ya
Snapdragon 835 ke bawah itu memang terkenal akan chipset yang cepat panas dan boros baterai. Nanti di Snapdragon 835 baru ada pengoptimalan daya dan juga meskipun performanya tetap ngebut, tapi dengan konsumsi daya yang minim. Nah, kita lihat kita sudah masuk dalam gameplaynya. Nah, Anda bisa menilai sendiri bagaimana pergerakannya, animasi yang ada, dan untuk bermain di game ini bagaimana kualitasnya. Jika bermain game di handphone ini, memang untuk para gamers tidak disarankan untuk membeli handphone ini karena ya mengingat chipsetnya yang sudah jadul, juga handphone ini cepat panas, jadi tidak disarankan. Dan karena handphone ini cepat panas, maka harus dipakaikan, wajib dipakaikan hard case agar meminimalisir untuk pada saat kalian memegang handphone ini tidak terasa terlalu panas. Coba kalian lihat pergerakannya di sini untuk efek-efeknya. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang pada saat-saat ada efek-efek yang keluar terjadi stutter yang ya bisa dikompromi lah, mengingat handphone ini membawa spesifikasi yang untuk saat ini di kelas entry level. Berdasarkan pengujian Antutu, ini berada di angka 60 ribuan. Sebenarnya masih lumayan sih, cuman ya memang terjadi stutter karena yang tadi itu handphone cepat panas, makanya terjadi lag yang lumayan. Tapi untuk sekedar bersosial media masih lumayan lah. Masih lumayan untuk diajak nongkrong handphone ini. Ingat, handphone ini juga sudah langka dan tampilannya masih bagus. Dengan layar Super AMOLED, juga resolusi layarnya sudah 2K, bisa merekam juga sampai 4K. Nah, lumayan bagus lah untuk handphone ini. Ya, saya coba untuk memainkan PUBG. Oh, sorry. Saya memainkan Mobile Legend. PUBG sudah saya hapus karena storage-nya tidak sampai, mengingat storage-nya ini hanya 32 GB. Jadi PUBG-nya saya sudah hapus. Tapi di sini saya mendownload COC, Darkness Rises, Mobile Legends, dan dua permainan lainnya yang cukup berat juga, seperti Rise Kingdom dan Rise Empire kalau tidak salah. Rise Empire atau War of Empire Conquest dan Vampires False Origin. Itu. Jadi saya mendownload gamenya Clash of Clans, Darkness Rises, Mobile Legend, Vampires Fall Origins, dan War of Empire Conquest. Tadinya saya juga telah download Free Fire dan PUBG, tapi karena storage-nya sudah tidak mencukupi, maka saya hapus dan hanya mendownload kelima game ini. Tapi saya hanya akan membahas 3 game, yaitu COC, Mobile Legends, dan Darkness Rises saja.
karena waktu yang tersedia juga terbatas. Dan saya pikir juga sudah cukup di 3 game tersebut sebagai bahan pertimbangan teman-teman apakah ingin membeli handphone ini atau tidak. Dan sekedar informasi, video ini direkam memakai kamera dari Samsung J7 Pro. Ini sebagai bahan referensi saja buat teman-teman yang mau membeli handphone ini di tahun 2021. Saya coba memakai Sunsin. Sebenarnya jika handphone yang saya gunakan untuk bermain Mobile Legends ini ya chipsetnya lumayan baik, saya sering memakai hero seperti Assassin, Hayabusa, atau Gusion, atau Harley. Biasanya saya memakai hero core, tapi mengingat handphonenya yang ya lumayan jadul, jadi saya memakai Sunsin. Tadinya juga saya mau menggunakan Mage, cuman auroranya tadi mau dipakai, kirain sudah dipakai, ternyata tidak. Jadi saya memakai Sunsin, dan untuk masuk dalam gameplaynya Anda bisa nilai sendiri. Oke, sudah masuk dalam gameplaynya. Ada sedikit stutter tadi, stutter juga, tapi ya begitu juga yang terjadi di Redmi 9, Redmi Note 9 juga. Meskipun chipsetnya sudah terbilang mumpuni, juga seringkali terjadi stutter di pada saat awal mau bermain tadi, seperti yang tadi kita lihat. Juga di Samsung S8 juga terjadi hal yang sama. Saya juga memakai Samsung S8, terjadi hal seperti itu juga. Redmi Note 9 terjadi juga seperti itu. Jadi saya rasa memang ada bug di Mobile Legends kayaknya. Memang game ini terkenal akan bugnya yang lumayan banyak, soalnya banyak juga yang memakai cheat di game ini. Memang harusnya tidak patut dicontoh untuk bermain game memakai cheat. Ya, saya dapat buff. Anda bisa nilai untuk pergerakannya apakah masih bisa. Dan untuk sekedar informasi bahwa suhu dari handphone ini suhu di handphone ini berada di angka 55 sampai 60 derajat. Aduh, saya salah tadi. Tenang. Kita bantai mereka. Nah, untuk akun ini saya ingin bermain di rank, tapi ya mengingat juga kurang mumpuni handphone ini untuk bermain di rank. Tadinya saya juga mau memakai akun yang satu yang sudah ada di Mythic, tapi ya karena handphonenya masih dibilang lemot, janganlah mengurangi bintang sia-sia dan menurunkan rank sia-sia. Dan pada pertandingan tadi saya menang. Saya lumayan bagus.
ratingnya dapat gold. Lumayan lah, naikkan win rate. Oke. Dan sampai di sini pembahasan review gaming dan multitasking serta sosial media di BlackBerry Priv. Apakah masih layak di 2021 atau tidak, Anda bisa nilai sendiri. Oke, thank you. God bless you.